Untuk formasi P3K di Kabupaten Purbalingga ini total ada 490 dengan total ya. rincian 300 untuk guru, kemudian nakes itu ada 150 dan teknisnya 40. Tapi yang jelas di aturan yang sudah ada saat ini di Kepmen 347 sampai 349 itu sudah dibunyikan yang mengikuti seluruh tahapan tidak lolos itu akan diangkat dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu seperti itu. Ya kita sama-sama tunggulah. Terkait dengan tes seleksi nih, apakah Mm-mm. bisa tenaga non ASN langsung diangkat jadi P3K tanpa tes karena sudah sepuh, Pak? Bang Ahmad Capat, salam literasi digital. Kembali lagi di podcast Bang Ahmad Capat bersama saya Ian Hakim di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Dan kali ini, di hari ini kita kedatangan tamu dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Purbalingga. Tamu kita hari ini beliau Bapak Tarsum Effendi Esos MAP. Selamat datang Bapak. Ya, Pak Tarsum ini selaku analis SDM aparatur ahli muda BKP SDM Kabupaten Purbalingga. Nah, kita akan berbicara tentang seputar pengadaan atau rekrutmen P3K atau PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Ya, siap. di Kabupaten Purbalingga ini Pak, untuk tahun 2024 ada nggak sih pengadaan P3K dan siapa saja yang boleh atau bisa mendaftar, Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi sama seperti di beberapa kabupaten dan hampir semua kabupaten kota di seluruh Indonesia ya, di Kabupaten Purbalingga juga ada pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan sebelumnya kita sudah ada juga pengadaan CPNS-nya ya. Nah, kalau kita mengacu pada aturan pengadaan P3K, yaitu Kemenpan nomor 347 maaf, 348 dan 349 tahun 2024, pengadaan P3K itu diperuntukkan bagi non-ASN ya. Yang pertama mereka pelamar prioritas. Ini untuk guru. Ada pelamar prioritas. Yang kedua THK 2. THK 2 itu siapa? THK 2 itu adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 di BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya yang boleh mendaftar itu adalah tenaga non-ASN. Nah, tenaga non-ASN ini ada dua kriteria. Yang pertama, tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN. Kemudian yang kedua, pegawai non-ASN yang aktif bekerja secara terus-menerus 2 tahun terakhir. Kemudian yang bisa mendaftar P3K juga selain itu adalah lulusan PPG. Ini juga khusus untuk guru. Guru ya. Iya, Berbicara tentang rekan-rekan kita non ASN nih, Pak. ya. Apakah boleh ya mereka itu mendaftar di kabupaten lain, Pak? Iya. Kalau non ASN Purbalingga itu mereka hanya dapat mendaftar di Kabupaten Purbalingga karena ketentuannya di Kemenpan tadi yang sudah saya sebutkan 347 ya, itu bahwa pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi kalau saat ini mereka sedang bekerja di misalnya Puskesmas Purbalingga gitu ya, ya dia hanya bisa melamar di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya di Puskesmas Purbalingga, Iya, iya. dia bisa mendaftar di Puskesmas Kejobong, Puskesmas Karangtengah, dan seterusnya. Yang penting masih dalam lingkup satu instansi. Jadi mereka nggak bisa daftar di Cilacap, nggak bisa di Banyumas, nggak bisa di Banjar, nggak bisa seperti itu. Jadi masih satu kabupaten gitu ya. Betul, Kalau betul. misalkan daftarnya di unit yang lain boleh. Bisa. Di OPD yang lain masih bisa. Sepanjang Hmm. masih dalam satu instansi Kabupaten Purbalingga. Iya, Pemkab Kabupaten Betul, Purbalingga gitu betul. ya. Ya, Pak, untuk teman-teman kita yang disabilitas nih, Pak, ya, Ya. apakah mereka juga punya kesempatan yang sama untuk mendaftar P3K? Lalu kalau
Bisa, apa saja persyaratannya dan apakah semua jabatan bisa dilamar oleh rekan-rekan kita disabilitas? Ya, pada prinsipnya disabilitas itu dapat melamar pada seluruh jabatan yang ada di Kabupaten Purbalingga ya, kecuali memang ada beberapa jabatan yang tidak bisa mereka lamar. Nanti akan saya sebutkan. Kemudian untuk persyaratannya bagi pelamar disabilitas itu mereka harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas itu yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian yang kedua, mereka juga harus mengunggah video singkat tentang kegiatan sehari-hari mereka dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, kemudian untuk pengecualian, ini untuk jabatan-jabatan di guru khususnya, disabilitas rungu atau tunarungu itu tidak dapat melamar untuk guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian disabilitas daksa tidak dapat melamar pada jabatan guru penjas orkes. Selanjutnya, disabilitas netra itu tidak dapat melamar pada guru seni budaya dan keterampilan. Kemudian untuk pemadam kebakaran juga tidak bisa dilamar oleh disabilitas. Pemadam kebakaran, kemudian peranata pencarian dan pertolongan itu juga tidak dapat ya. Kemudian satu lagi nih, buta warna. Buta warna itu tidak dapat melamar pada peranata pencarian dan pertolongan, kemudian pengamatera. Jadi pengecualiannya hanya itu. Untuk jabatan yang lain semuanya dapat dilamar oleh disabilitas. Ya, berarti dari sekian ratus formasi jabatan ya, Betul, betul. hanya ada beberapa ya yang Iya, tidak bisa iya, dilamar oleh betul. teman-teman kita disabilitas. Nah, kemudian apakah pelamar P3K ini harus sudah punya pengalaman kerja, Pak? Iya, betul. Jadi untuk pelamar P3K itu memang hukumnya wajib ya, wajib mempunyai pengalaman kerja sebelum mereka melamar. Jadi setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi jabatan. Nah, saya ambil contoh misalnya untuk jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu pelamarnya wajib memiliki pengalaman 2 tahun. Kemudian untuk jabatan fungsional pemula, terampil sampai dengan pertama itu juga wajib pengalaman 2 tahun. Kemudian untuk fungsional muda, karena di kita juga ada fungsional muda, yaitu nanti kita akan buka dokter spesialis, itu jenjangnya jenjang muda, itu minimal pengalaman adalah 3 tahun. Kemudian yang lain ada sebenarnya di aturan, teman di Purbalingga tidak ada, seperti dosen misalnya, itu juga pengalaman ada 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada 5 tahun. Bahkan untuk pengawas sekolah, itu meskipun di Purbalingga tidak ada, itu pengalaman menjadi guru 8 tahun misalnya seperti itu. Jadi intinya minimal pengalaman itu 2 tahun seperti itu. Minimal 2 tahun seperti itu Betul. ya. Jadi itu memang syarat termasuk syarat utama ya, Betul, harus ada betul. pengalaman kerja Iya. ya. Iya, Pak, Tarsum, terus siapa sih yang membuat surat pengalaman kerja itu, Pak? Apakah Oh, cukup iya. kepala OPD atau harus, kepala dinas atau kepala UPTD gitu? Ya. Jadi prinsipnya surat keterangan pengalaman kerja itu ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Jadi misal ada teman-teman ini, teman non ASN yang bekerja di puskesmas, maka yang tanda tangan ya cukup kepala puskesmas. Nggak usah sampai dengan kepala dinas seperti itu. Kemudian yang di rumah sakit juga cukup direktur rumah sakitnya. Demikian juga yang bekerja di kecamatan misalnya cukup Pak camatnya atau Bu camatnya. Kemudian yang di eselon 2, unit eselon 2 itulah harus dengan ditandatangani oleh JPT Pratamanya atau kepala badan kepala dinasnya. Seperti itu. Gitu ya, ya. Kemudian Pak, ada pertanyaan nih dari, audiens ya, Ya. terkait dengan tes seleksi nih. Apakah Mhm. bisa tenaga non ASN langsung diangkat jadi P3K tanpa tes karena sudah sepuh, Pak? Kalaupun, harus mengikuti seleksi, apa saja sih materi yang diujikan pada saat pengadaan Ya. P3K? Ya, jadi prinsipnya untuk menjadi seorang P3K itu harus melalui serangkaian seleksi ya. Iya. Jadi tidak bisa diangkat serta-merta karena mungkin usianya sudah sepuh, sudah lanjut, seperti itu tidak bisa. Semuanya harus melalui tahapan seleksi. Itu yang pertama. Kemudian seleksi untuk P3K itu ada dua macam ya. Yang Mhm. pertama sama seperti seleksi CPNS itu ada namanya seleksi administrasi. Jadi itu juga masih sudah masuk dalam apa namanya tahapan seleksi.
Makanya ada pelamar juga yang gugur di tahap seleksi administrasi. Itu fungsinya untuk membandingkan dokumen yang mereka unggah, karena pelamaran P3K dan CPNS itu sekarang sudah online ya. Jadi mereka unggah dokumen-dokumen, nantinya akan kita bandingkan dengan persyaratan yang ada. Yang mereka unggah seperti apa, persyaratannya seperti apa. Seperti itu. Itu untuk seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sendiri ada 3 dan tambah satu wawancara nanti ya. Yang pertama seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, kemudian ada seleksi kompetensi sosial kultural, dan seleksi wawancara. Itu semuanya dengan metode CAT ya, dengan komputer, basisnya komputer semua. Ya ya. Jadi sudah semuanya serba digital seperti itu Betul, ya. betul. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak, sebenarnya tujuan seleksi itu untuk apa Pak? Atau seleksi itu akan mengukur apa dari pelamar P3K ini Pak? Iya, baik. Jadi masing-masing seleksi kompetensi tadi itu yang sudah saya sebutkan ya, itu mempunyai tujuan ya, sehingga ini yang harus calon pelamar perhatikan bahwa seleksi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati berkaitan dengan teknis jabatan. Jadi ini kaitannya sangat erat dengan jabatan-jabatan yang akan mereka lamar. Seperti itu. Kalau guru ya terkait dengan teknis guru. Kalau kesehatan ya teknis kesehatan itu apa yang dilamar. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu untuk menilai komitmen, ya, menilai kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur itu dengan integritasnya seperti apa. Kemudian kerjasamanya, komunikasinya, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Ini semuanya dengan pertanyaan yang multiple choice ya, tapi untuk mengukur itu. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi sosial kultural. Ini untuk menilai sikap dan pengetahuan yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk ya, karena masyarakat kita kan beragam ya, sukunya beragam, agamanya, budayanya begitu. Dan ini ya dalam rangka memperoleh hasil kerja sebagai ASN itu kan perekat pemersatu bangsa seperti itu. Jadi tidak bisa nanti setelah menjadi P3K kemudian kok membeda-bedakan suku dan seterusnya. Nah, terus untuk yang masih di seleksi kompetensi itu ada nantinya adalah seleksi wawancara, Wawancara. tes wawancara. Ini waktunya lebih sedikit, tapi untuk menggali informasi-informasi yang tidak tercover di seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan maupun seleksi kompetensi sosial kultural. Seperti misalnya moralitas, kemudian kejujuran, komitmen keadilan, etika, dan kepatuhan. Itu nanti akan diwawancara soal-soalnya. Seperti itu. Ya, dari beberapa jenis soal-soal tersebut sebenarnya ada berapa banyak soal sih saat pengadaan P3K dan berapa waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal tersebut, Pak? Ya, baik. Jadi untuk waktu ya, itu ada 120 menit. Mhm. Ya, 120 menit. Khusus untuk disabilitas yang tunanetra, itu waktunya memang lebih panjang, jadi 150 menit. Ya, itu untuk seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, maupun seleksi kompetensi sosial kultural. Sementara untuk wawancara, kalau yang umum itu 10 menit, tetapi untuk yang disabilitas netra 15 menit. Seperti itu. Kemudian jumlah soalnya, kalau yang kompetensi teknis ini paling banyak ya, ada 90 soal. Kemudian kompetensi manajerial ada 25 soal, kompetensi sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Nah, ini yang menarik ya. Jadi soal-soal itu ketika dijawab, dia selalu dapat nilai. Kemudian kalau tidak menjawab lah, baru dapat nol. Tidak ada pengurangan nilai di situ. Kalau benar untuk kompetensi teknis dapat nilai 5, kalau salah nol. Sementara untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural termasuk wawancara, kalau benar itu antara 1 sampai dengan 4, sementara kalau salah atau tidak menjawab nilainya nol. Oh. Seperti itu. Kemudian untuk nilai kumulatifnya kompetensi teknis itu 450 ya. Kemudian kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 180 dan wawancara
40. Nanti jumlahnya dihitung sendiri lah. Iya. Kemudian untuk yang guru nih, Heeh. untuk guru yang mempunyai pelamar guru ya, yang mempunyai sertifikat pendidik, nanti nilai untuk kompetensi teknisnya dapat nilai 100% dari nilai tertingginya. Seperti itu. Jadi total semuanya itu ada 145 soal. Itu untuk hampir semua jabatan. Kecuali untuk jabatan khusus ya, untuk pengelola umum operasional. Ini yang kualifikasi pendidikannya sekolah dasar. Karena di pengadaan P3K kita ada yang pendidikannya sekolah dasar, itu nanti jumlah soalnya hanya 100. Waktunya sama, 120 menit atau 150 menit. Yang berbeda dalam jumlah soalnya itu hanya di kompetensi teknis. Kalau tadi yang lain 90 soal, untuk yang pengelola umum operasional itu jumlahnya 45. Jadi total keseluruhan ada 100 soal untuk yang pengelola umum operasional. Seperti itu. Iya. Berarti dalam waktu 120 menit atau 2 jam ya, Iya, betul. para peserta seleksi P3K ini harus mengerjakan 145 soal ya, Betul, kecuali betul. tadi yang khusus hanya ada 100 soal Soal, seperti iya. itu. Adapun yang disabilitas waktunya lebih Lebih lama. lama 30 menit seperti Iya, itu, nggih. betul, betul. Yang selanjutnya Pak, untuk menentukan kelulusan nih untuk P3K ya, kelulusan apa kriterianya yang dijadikan dasar Pak? Ya, baik. Kalau pada seleksi-seleksi sebelumnya ya, kita kan mengenal ada namanya NAB atau nilai ambang batas atau bahasa kita sering menyebut passing grade gitu Passing ya. grade. Nah, untuk pengadaan P3K 2024 ini tidak ada passing grade sehingga normatifnya yang berperingkat terbaik itu yang nanti akan lulus menjadi P3K. Tetapi dengan ketentuan ya. Jadi ada ketentuannya em, diprioritaskan yang pertama adalah pelamar prioritas, ini untuk guru ya tadi ya, kemudian atau bidan pendidik, itu yang nantinya akan menjadi prioritas pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pelamar pertama ini tidak ada, maka prioritas yang berikutnya ke XTHK2. Kalau XTHK2 tidak ada, baru ke non-ASN database BKN. Kemudian kalau itu tidak ada, baru ke non-ASN yang 2 tahun, dan yang terakhir lulusan atau lulusan PWG, seperti itu. Mmm, Jadi, kalau misalnya nih ada pelamar non-ASN yang database BKN itu ya, melamar, kemudian nilainya tertinggi, tetapi di situ ada XTHK2 gitu ya, maka yang lulus duluan itu yang XTHK2, seperti itu. Jadi berlaku ketentuan urutan seperti itu. iya. Berarti belum tentu pelamar atau yang mengikuti seleksi peserta tersebut yang nilainya tertinggi, belum tentu yang dia lolos otomatis Iya, ya, betul, tetap betul. mempertimbangkan tadi Iya, ya, ada heeh. urutannya, betul, Nah, betul. urutannya seperti itu. Kemudian untuk, dari beberapa formasi itu apakah soalnya sama atau disesuaikan dengan formasinya, Pak? Soalnya beda-beda, itu Oh, sesuai beda-beda. dengan jabatan yang dia lamar. Misalnya Oh, gitu. jabatan guru ya mestinya beda, dan pasti beda ya, Mhm, dengan mhm. jabatan misalnya tadi yang pengelola umum operasional atau yang lainnya. Masing-masing jabatan itu mempunyai soal yang berbeda-beda. Dan untuk jabatan-jabatan fungsional itu yang membuat soal itu dari instansi pembinanya. Seperti itu. Ya. Kemudian, setelah ada informasi kelulusan ya, ternyata ada formasi yang kosong, Pak. Mhm. Bagaimana cara mengisi kekosongan formasi tersebut? Ya, bagi misal nih udah selesai pengumuman, kemudian masih ada ternyata ya, Mhm, ada satu atau dua formasi yang masih kosong, itu ketentuannya kebutuhan ya dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda. Jadi misal nih, di Dinas Pendidikan ada jabatan apa ya, pengadministrasi perkantoran misalnya. Nah, di akhir pengumuman kok misalnya kosong, maka nanti yang akan dapat mengisi di situ adalah yang melamar pada jabatan pengadministrasi perkantoran juga di instansi atau di OPD yang lain, mmm, seperti itu. iya. Tapi urutannya juga kembali lagi ke yang tadi sudah saya sebutkan, Prioritas dari seperti pelamar itu ya? prioritas atau bidan pendidik, kemudian XTHK2, non-ASN database, dan baru non-ASN 2 tahun atau lulusan PPG, seperti itu. Mmm, iya. Kemudian THK2 itu apa sih, Pak, maksudnya, Pak? Ya, iya. THK2 itu jadi
pegawai yang terdata di database BKN, dan mereka itu merupakan hasil pendataan di tahun 2005. Dulu yang masuk di kategori THK 2 itu adalah mereka yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pemerintah, kemudian honornya itu bersumber dari APBD seperti itu. Tapi dulu di tahun 2005 itu sudah 1 tahun syaratnya waktu itu. Jadi beda dengan yang sudah masuk database BKN itu ya? Beda, beda. Dari, tahun pendataannya saja sudah Iya, berbeda betul, seperti itu ya? betul. Iya. Kemudian bagaimana dengan nasib pelamar P3K yang tidak lolos seleksi? Apakah mereka akan tetap menjadi honorer atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi, berdasarkan ketentuan Kemenpan tadi ya 347, 348, 349, untuk pelamar P3K yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tetap tidak lolos gitu ya, itu akan dapat dipertimbangkan nantinya menjadi P3K paruh waktu. Ya, dan kebutuhan P3K paruh waktu ini nantinya akan diusulkan oleh PPK atau di sini berarti bupati kepada Menteri Pan-RB seperti itu. Tapi untuk teknis bagaimana P3K paruh waktu itu seperti apa, pengangkatannya seperti apa, siapa saja yang duluan diangkat dan seterusnya itu nanti nunggu aturan lebih lanjut seperti itu. Oh, begitu. Ya, baik Pak Tarsum, kita akan break sejenak. Untuk nantinya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens atau audiens yang ada di sini, Pak. Oke, Baik, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bangga Macapat. Bangga Macapat, salam literasi digital. Kita masih di podcast Bangga Macapat bersama narasumber kita, Bapak Tarsum Effendi dari BKP SDM Kabupaten Purbalingga. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang rekrutmen P3K ya Pak ya di ya, Kabupaten Purbalingga tahun 2024 ini. Nah, kita tadi sudah ngobrol banyak di sesi pertama ya. Dan sesi kedua ini kita akan membacakan, Pak. Ini beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita dari audiens ya. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama di sini ada pertanyaan di salah satu persyaratan, Mbak. Ada surat keterangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar. Sedangkan dengan formasi yang ada saat ini, tugas atau pengalaman kerja saya tidak sesuai. Apakah masih bisa melamar atau berpotensi tidak lulus seleksi administrasi, Pak? ya. Jadi itu memang jadi salah satu persyaratan ya. Setiap pelamar P3K itu harus mempunyai pengalaman yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar. Nah, apakah yang saat ini pekerjaannya tidak relevan itu kemudian menjadi TMS gitu ya? Mm-mm. Gini, jadi yang penting nanti pelamar itu mendapatkan surat keterangan pengalaman bekerja dan dalam surat pengalaman bekerja itu kan ada risalahnya ya atau bahasanya itu ya uraian tugasnya gitulah. Nanti tinggal dituliskan aja di situ uraian tugasnya ngapain aja gitu loh. Nanti yang benar-benar plek seperti yang diharapkan oleh formasi jabatan mungkin tidak ada. Tapi paling enggak nyerempet-nyerempet ya nanti bisa kita akomodir lah seperti itu. Oh, berarti masih berpeluang ya? Iya, bisa, Insya Allah bisa. masih berpeluang ya. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya nih, ada yang tanya nih Pak. Misalnya saya saat ini bekerja sebagai honorer di Dinas Pendidikan. Ya, Kemudian formasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Jika saya gagal, maka sesuai ketentuan yang saya tahu akan jadi P3K paruh waktu. mhm. Nah, pertanyaannya, kemudian pembagian paruh waktunya itu bagaimana, Pak? Atau maksud dari P3K paruh waktu ini bagaimana? Ya, ini udah baca aturan mungkin ya. Oke. Tapi sebenarnya sudah sempat saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, itu dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, teknisnya seperti apa, bagaimana caranya, kemudian nantinya akan diselesaikan berapa lama, kita tunggu sama-sama aturannya. Jadi karena kita pun sampai saat ini belum tahu juga aturannya seperti apa. Tapi yang jelas di aturan yang sudah ada saat ini di Kepmen 347 sampai 349 itu sudah dibunyikan yang mengikuti seluruh tahapan tidak lolos itu akan diangkat
dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, seperti itu. Ya kita sama-sama tunggulah. Ya, ya. Berarti intinya masih bekerja seperti itu ya. Iya, Cuma betul seperti betul. apa P3K paruh waktu, memang regulasi teknisnya kita masih menunggu dari Betul pusat seperti betul itu ya Pak ya. betul, iya. Ya, kemudian ngomong-ngomong formasi untuk P3K tahun 2024 ini berapa sih Pak? Oh ya, tadi terlewat ya. Iya, Untuk formasi P3K di Kabupaten Purbalingga ini total ada 490 dengan total ya. rincian 300 untuk guru, kemudian nakes itu ada 150 dan teknisnya 40 seperti itu. Ya, ya. Nah, ini ada lagi nih Pak. Untuk pendidikan atau basic pendidikan saya S1 Sistem Informasi. Ya, Namun tidak ada formasi tersebut yang sesuai dengan basic pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Apakah saya bisa melamar untuk jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S1 komputer, Pak? ya. Jadi secara rumpun ya, S1 Sistem Informasi kan masih satu rumpun dengan S1 komputer ya. Jadi Hmm. silakan aja daftar. Itu saya kira masih memenuhi syarat ya. Ya, masih relevan lah ya, masih apa? Iya, iya. Satu rumpun seperti itu Betul ya. betul. Ya. Yang berikutnya nih, Pak. Ada seseorang yang bertanya dengan 4 pertanyaan sekaligus nih. Kita bacakan satu persatu ya, Pak ya. Ya, Jika pada tahap pertama ini memutuskan untuk mendaftar meskipun tidak lolos seleksi administrasi, apakah jika ada pendaftaran tahap kedua dalam waktu dekat masih bisa ikut lagi, Pak? iya. Jadi prinsipnya satu orang pelamar itu hanya dapat melamar satu kali, Mhm. satu kali. Jadi kalau sudah melamar di tahap satu ya nggak bisa melamar di tahap dua, karena kekhususannya beda. Tahap satu itu diperuntukkan bagi pelamar-pelamar tadi yang pelamar prioritas, bidang pendidik, atau THK 2 termasuk non-ASN yang sudah masuk database BKN. Nah, untuk pelamar yang belum masuk database BKN, termasuk di dalamnya adalah lulusan PPG ya, itu nanti mendaftarnya di tahap yang kedua, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan di bulan November 2024 ini. Jadi tetap kalau misalkan di tahap satu ndak lolos seleksi administrasi ya nanti tahap kedua belum bisa ya. Nggak bisa Karena daftar. masih dalam. Iya, karena dia sudah nicknya sudah tercantum bahwa dia sudah pernah daftar Oh seperti gitu, itu. ya, ya, ya. Ya, baik yang berikutnya Pak ini. Dari BKD atau BKPSDM bisa memastikan atau tidak terkait formasi pendaftaran P3K tahap kedua bisa mengakomodir seluruh THL yang sudah terdata namun tidak mendaftar tahap satu karena formasi jabatan pada tahap satu tidak ada. Iya. Jadi prinsipnya ya, pengadaan P3K ini adalah untuk mengakomodir seluruh non-ASN yang ada. Mhm. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan bisa masuk di pendaftaran tahap satu sebisa mungkin dan dalam tanda kutip diwajibkan ya, itu mendaftar. Kalau dia THK 2, kalau dia non-ASN database BKN, maka wajib hukumnya daftar di tahap satu seperti itu. Kemudian kalau dia non-ASN tapi belum terdata di database BKN atau lulusan PPG gitu ya, dia daftar di tahap 2. Jadi pokoknya semuanya daftar dulu seperti itu. Oh gitu. Iya. Termasuk untuk kalau misalkan nggak ada formasi yang relevan, Pak, gimana, Pak? Untuk formasi yang kita tawarkan itu kualifikasi pendidikannya kita mengakomodir seluruh non-ASN yang ada di Purbalingga ini. Jadi yang pertama sekali dia harus dipertimbangkan dilihat itu adalah kualifikasi pendidikannya. Sepanjang kualifikasi pendidikannya sesuai, silakan daftar. Ya, kalau misalnya dia lulusan S1, lamarlah pada jabatan yang kualifikasi pendidikannya S1. Di situ ada banyak sekali S1 S1 apa gitu ya. Termasuk yang pendidikannya misalnya D3. Ya, dia melamar di jabatan yang kualifikasi pendidikannya D3 dan seterusnya. Insya Allah semuanya tercover gitu ya. Kalau misalnya benar-benar tidak ada ya cari yang mirip-mirip atau serumpun seperti itu. Mhm. Kemudian, lanjut lagi nih, pertanyaan dari audiens. Untuk formasi yang ada di SSC ASN, Ya, apakah itu sudah fix, Pak? Karena, ini ada informasi bahwasanya ada yang kayak misalkan saya nih broadcasting, kemudian mm, ternyata setelah searching di SSC CSN. CASN itu
formasinya adanya untuk pengelola keuangan. Itu Mhm. kan agak jauh nih Pak. Apakah formasi tersebut sudah fix atau memang ya itulah formasi yang harusnya saya daftar gitu Pak? Iya. Jadi untuk formasi jabatan yang muncul di SSASN itu sudah hasil sinkron kita ya dengan penetapan dari Menpan. Jadi itu sudah fix seperti itu. Dan untuk apakah saya harus mendaftar jabatan itu gitu ya. Mhm. Tadi kan saya sudah sebutkan. Silakan lihat dulu kualifikasi pendidikannya. Jangan sampai dia sudah S1 daftarnya D3 misal gitu ya. Atau dia masih D3 daftarnya S1. Itu nanti bisa menjadi TMS. Jadi silakan pastikan kalau S1 yang daftar di jabatan-jabatan untuk S1, kalau D3 yang daftar di jabatan-jabatan D3. Jangan sampai salah pilih jabatan seperti itu. Karena Iya, itu nanti bisa menyebabkan seseorang itu jadi TMS. TMS ya. Iya, Nah, yang penting daftar dulu. Kalau memang ya itu misalkan kita kan searching di situ ya. iya. Misalkan S1 ini ya, ternyata formasinya itu tidak sesuai dengan basic pendidikan gitu Pak. Tetap daftar saja sesuai dengan formasi yang itu Pak. Jadi dia harus melihat pendidikannya dulu. Karena insya Allah di formasi-formasi yang kita tawarkan itu semua pendidikan non ASN kita tercover di situ. Kalau yang tidak tercover sama persis ya tadi statusnya kan dia misalnya S1 Sistem Informasi, dia daftar di S1 Komputer, nggak masalah seperti itu. Mhm. Atau S1 apalagi ya Manajemen Sistem Informasi, kadang kan nama-nama jurusan di kampus-kampus itu beda-beda ya. Jadi kalau yang tidak sama persis ya minimal satu rumpun seperti itu. Iya 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 iya. Jadi intinya sudah mengcover semua hal yang ada di Purbalingga, Iya, silakan insya Allah daftar seperti itu. S1 S1, D3 ya Iya, D3 gitu. Begitu pula SMA ya SMA seperti itu ya. iya. Ya, Dan kalau misalnya masih belum yakin gitu ya, silakan pelamar untuk bisa konsultasi lah. Kita juga membuka helpdesk ya. Ada beberapa akun media sosial kami di BKPSDM yang siap untuk menjawab atau kalau misalnya berkesempatan datang langsung ya nggak apa-apa gitu bertanya-tanya konsultasi gitu ya daripada nanti udah daftar kemudian salah gitu ya iya betul jangan sampai sekali. seperti itu karena kesempatan bagi non ASN ini ya inilah kesempatan mereka untuk mendaftar seperti itu. Ya, berikutnya Pak. Belajar dari pengalaman saya tahun lalu, mendaftar P3K tidak di dinas yang saya tempati untuk bekerja, mengakibatkan gagal di tahap awal atau tahap administrasi. Alasan gugur dikarenakan pengalaman kerja tidak relevan. Lalu di tahun ini kejadiannya sama lagi, yaitu dinas yang saya tempati untuk bekerja tidak ada formasi yang disediakan. Walaupun ijazah pendidikan terakhir saya jurusan hubungan internasional ada di beberapa dinas lain di Kabupaten Purbalingga. Tapi saya takut kalau ternyata masalahnya akan sama dan langsung gagal di tahap administrasi. Ini sepertinya juga sudah dijawab. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya. Iya, jadi prinsipnya ya pelamar non ASN Purbalingga itu bisa melamar di semua OPD di Kabupaten Purbalingga. Kalau misalnya dia dari dinas A misalnya mau daftar di dinas B, silakan. Yang penting kualifikasi pendidikannya di situ ada seperti itu ya. Tidak harus sama persis, yang penting mirip-mirip atau satu rumpun nggak apa-apa. Kemudian untuk relevansi pengalaman bekerja nanti bisa disikapi di apa tadi urean jabatannya Uraian itu, ya. ya. Di surat Nanti pengalaman dituliskan aja. kerjanya ya. Betul betul. Ya, ada lagi nih Pak untuk berikutnya. Kenapa formasi teknis di Kabupaten Purbalingga jumlahnya tidak sebanyak di kabupaten lain mungkin? Gini. Ini Lah protes pengennya ya. berapa ini? Ya, gimana Pak? Iya. Yang menentukan jumlah mungkin sebenarnya apa Pak? Ya, jadi Mmm, untuk menentukan besaran formasi yang kita usulkan berapa itu kan ada beberapa kriteria ya. Yang pertama tentu adalah, pertimbangan kemampuan keuangan, itu yang pertama. Jadi karena kemampuan keuangan kita tidak bisa meng-cover seperti mungkin kabupaten-kabupaten lain yang sampai ribuan gitu ya, Ya. ya seperti itulah, bahwa karena kemampuan keuangan kita memang terbatas gitu ya, jadi, usulan untuk formasi teknis khususnya itu cukup kecil. Tapi kalau kita lihat dengan formasi untuk CPNS sebenarnya kita ya lumayan lah. 40 dengan 40 kan 80 gitu ya. Iya. Ini masih cukup lumayan sebenarnya. Memang kalau mau dibandingkan dengan yang lain ya kita masih
lebih kecil. Tapi bukan berarti kita paling kecil, bukan. Yang lebih kecil dari kita juga masih Banyak banyak ya. gitu ya. Iya, jadi kita Heeh. ya dikatakan kecil ya relatif gitu ya, banyak ya relatif gitu. Karena masih ada juga yang lebih kecil dari kita seperti itu. Ya, kembali lagi tadi, apa yang disampaikan Pak Tarsum, yang penting daftar dulu deh gitu Betul, ya. betul. Perkara nanti setelah seleksi bagaimana hasilnya, ya itu nanti bisa jadi pertimbangan seperti itu ya, Pak, ya? Ya, Ya, yang penting daftar, kemudian oh ya, ketika daftar perhatikan syarat-syaratnya ya. mhm, Karena nanti kan sistemnya unggah dokumen. mmm, Jangan sampai misalnya ngunggah dokumen pelamar, surat lamaran yang diunggah ternyata KTP misalnya. mhm, Ketika misalnya ngunggah ijazah yang diunggah malah lamaran surat pengalaman kerja misalnya. Itu mhm, jangan sampai. Kalau seperti itu nanti bisa TMS ya, Mas. iya iya, Jadi pastikan makanya nanti file-file yang akan diunggah itu dikasih nama. Dikasih nama file. Kalau KTP ya pastikan KTP gitu ya. mhm, Kalau misalnya ijazah tulis aja ijazah. Atau kalau misalnya nanti laptopnya mau dipakai untuk daftar berapa orang gitu ya dikasih nama. iya, Ijazah atas nama siapa, KTP atas nama siapa, seperti itu. Tapi saran saya ketika satu perangkat dipakai untuk berbagi daftar itu selesaikan dulu semua tahapannya. Jadi daftar si A selesai, baru nanti si B tutup, gitu, baru nanti yang B daftar dan seterusnya. iya. Jadi perlu teliti seperti itu ya, Pak? Betul, betul. Ya di sini ada teman-teman ini sudah banyak sekali pada ngumpul, tapi sabar, ini satu pertanyaan lagi. Yang kemarin sudah masuk ya, sudah kita akomodir. Ini ada pertanyaan formasi untuk PPG Prajabatan Khusus Formasi PJOK. Ada atau tidak, Pak? Di Ya, SSCASN sudah muncul formasi P3K PJOK, tapi untuk PPG berapa kuotanya? iya. Jadi formasi yang ada di SHSN itu tidak dikhususkan ini untuk si A, si B, si C itu enggak ya. Formasi itu ya untuk semuanya. Jadi kalau misalnya formasi jabatan guru PJOK gitu ya. Ya. Itu ya untuk seluruh lulusan-lulusan PJOK, baik itu yang non ASN THK 2, non ASN prioritas, non ASN yang 2 tahun maupun lulusan PBG itu sendiri. Jadi tidak ada ini formasi khusus untuk lulusan PBG itu enggak ada. Oh Semua begitu. diperebutkan secara apa ya, terbuka gitu Ya. ya. Mhm. Ya. Iya, terima kasih Pak Tarsum. Silakan bagi teman-teman rekan-rekan yang ada di sini yang mau bertanya langsung boleh nih. Mas Billy mau tanya? Mas Sugi? Ya, monggo. Ini kan di beberapa formasi, karena saya kan masuknya di S1 Informatika. Ya. Itu kan saya cek di SSA CASN itu ada 7 formasi di Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk setiap formasinya itu kan di sini urean pekerjaannya itu kan pengelolaan keuangan. Apakah nanti setelah diterima, misalkan diterima di contohnya di ini ada di dinas pendidikan itu Mhm. ada itu juga urainya nantinya apa kaitannya itu melakukan kegiatan penerimaan pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan. Apakah nanti setelah diterima memang apa ditempatkan dan harus bekerja sesuai dengan uraian yang ada apa seperti apa itu? Ya. Normatifnya begitu, ya. Jadi nanti karena kebutuhan yang ada di misalnya Dinas Pendidikan tadi ya, adalah untuk jabatan itu dan nanti ya jabatan itu yang akan dikerjakan oleh yang bersangkutan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita kan ASN kita ke depan adalah ASN yang multitalent ya. Jadi harus bisa tidak hanya di satu bidang gitu ya. Dia bisa mengerjakan hal yang lain gitu ya, sesuai dengan passion dia, sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya di keuangan dia basisnya adalah komputer, dia bisa mengerjakan keuangan dengan dari sisi misalnya kalau kemarin-kemarin masih manual, dia bisa membuat program misalnya gitu ya. Bisa-bisa aja seperti itu. Jadi berkreasi dengan kemampuan yang ada. Termasuk misalnya nih bidang lain ada yang membutuhkan kemampuannya ya dikerjakan. Jadi kita tidak terpaku pada satu jabatan ansih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Billy sudah bertanya. Ada lagi yang bertanya silakan. Eh, yang ingin saya tanyakan tentunya yang pertama kita THL sudah terdaftar di
non ASN ya Pak ya. Itu kan misal jurusan kita kalau nggak masuk Pak, nggak ada yang masuk untuk lulusannya. Kita kayak teknik informatika itu kan pengelolaan keuangan walaupun dipaksakan nantinya itu Iya. terkait pengalaman kerja. Kita kan ada tes untuk itunya juga ya Pak ya. Dan itu kan ada kebiasaan kita udah harus dirubah gitu Pak. Nggak bisa kita pas tes aduh belajar dulu untuk masalah keuangan itu kan berbeda banget Pak. Iya, Nah, ini iya. jadi saya mengira hanya terkhusus untuk PHL yang ada di situ Pak. Gitu. Terus nanti kalau misal kita memutuskan untuk tidak mendaftar di tahap 1, apakah boleh Pak? Itu yang sudah terdaftar gitu Pak. Nanti untuk kita hanya menunggu yang di tahap 2 gitu. Nah, tahap 2 ketika nanti pun nggak ada terus nanti gimana nasibnya Pak? Kalau misal formasinya tetap nggak ada gitu loh, Pak. Iya. Oke ya. Jadi untuk formasi di tahap 1 dan tahap 2 itu formasinya sama, Mas. Jadi kalau nunggu formasi di tahap 2 pun formasinya sama seperti itu gitu ya. Karena formasi kita kan sudah dipatok 490 itu. Di tahap 2 nanti ya formasinya 490 itu. Jadi baik pendaftar di tahap 1 yang memilih 490 formasi itu, tahap 2 juga nanti memilih 490 itu. Jadi untuk yang masuk kategori pelamar prioritas, kemudian THK 2, terus non-ASN database BKN itu wajib mendaftar di tahap 1. Nah, sisanya bagi non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN, termasuk lulusan PPG, itu mereka daftar di tahap 2. Dan nggak usah khawatir, Mas, nanti karena di ke ketiga ya, ketiga Kepmen ini bagi pelamar yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi, apabila nanti tetap tidak lolos sampai dengan akhir itu nanti akan dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu seperti itu. Daripada nunggu-nunggu kemudian sampai tahap 2 tidak ada formasinya, tidak daftar, malah nanti kapiran gitu ya. Teman-teman diangkat menjadi P3K paruh waktu, saya kapan gitu ya. Seperti itu. Iya, terus satu lagi mungkin apa, kalau misal pas daftar itu Ya, kita nggak apa namanya nggak sesuai dengan pendidikan. Misal kita kan S1, kita ya. kasih ijazah yang SMA gitu, itu boleh nggak Pak? Sayang ya. Iya. Jadi kalau bisa minimal sama kalau misalnya yang sudah terdata di database BKN minimal samalah dengan yang terdata di database BKN. Tetapi memang bagi pelamar yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi saat ini, misal dulu pada saat pendataan masih SMA, kemudian sekarang sudah S1 misalnya gitu ya, itu berdasarkan Zoom kemarin dengan BKN itu bisa mendaftar dengan kualifikasi pendidikan terakhir yang dia miliki seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Iya, iya. Iya, terima kasih yang sudah bertanya. Ada lagi ya silakan. Mungkin perlu diperjelaskan sedikit. Ya. Tahap 1 kan formasi tadi 490. 90. Kemudian itu tadi teman-teman yang prioritas diminta daftar di tahap 1. Kemudian ada tahap 2. Tahap 2 dibuka itu apakah untuk mengatasi seandainya di tahap 1 belum memenuhi kuota atau ada kuota lagi sejumlah itu? Barangkali mungkin ada yang masih bingung. Ya, kuotanya sama. Jadi kuota di tahap 1 dan tahap 2 kuotanya sama karena kuota kita kan untuk P3K itu iya 490 itu. 2 tahap. Iya, itu untuk 2 tahap. Jadi jumlahnya bukan 490 tambah 490, tapi hanya memang 490 seperti itu. Berarti tahap kedua itu dibuka ketika apa, Pak? Kan tahap pertama sudah dibuka 490. Hmm. Nanti tahap keduanya dibuka ketika apa? Jadi tahap 2 itu kan untuk pelamar yang tadi non ASN yang tidak masuk dalam database BKN, kemudian lulusan PPG. Karena mereka kan belum bersaing nih, belum mendaftar. Jadi makanya mereka diberi kesempatan mendaftar di tahap yang kedua, seperti itu. Tapi yang tahap pertama sudah ada pengumuman sebelumnya belum? Belum, Oh, belum belum. ada. Oke, oke. Iya, Berarti baru mendaftar saja ya. iya. Tahap 1 baru proses pendaftaran, kemudian mereka seleksi gitu ya, seleksi. Kemudian belum pengumuman, tahap 2 udah pendaftaran seperti itu. Ya, setelah tahap kedua seleksi, kemudian nanti pengumumannya jadi satu seperti itu. Enggak, pengumuman tetap masing-masing Oh, tahap ada masing-masing. pengumumannya. Cuma Iya. pengumumannya setelah seleksi tahap yang kedua gitu. Iya. Iya. Setelah tahap kedua pendaftaran gitu ya, nanti tahap 1 nanti teman-teman bisa melihat di jadwal yang akan kita share di pengumuman ya.
Jadi memang tahapannya beririsan gitu, antara tahap 1 dengan tahap 2. Ya, ya, ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Mbak Ratih. Mungkin ini ya Pak, mungkin ada nggak kira-kira peta regulasi, peta persaingan karena misalnya kami mendaftar dan yang diutamakan yang diprioritaskan kan THK 2. Iya. Jika kami mendaftar saingannya THK 2 kan otomatis THK 2 ada di atas kita gitu Pak. Mungkin ada nggak peta persaingan yang bisa kami lihat gitu Pak sebelum Iya, sayangnya untuk seleksi pengadaan P3K maupun CPNS itu blind competition ya. Jadi pelamar itu tidak tahu jumlah pelamarnya berapa, pesaingnya berapa, yang sedikit pelamarnya berapa, siapa aja gitu nggak bisa. Jadi ya anggap aja semua jabatan itu pelamarnya banyak seperti itu Mas. Dan atau anggap aja semua jabatan itu pelamarnya sedikit gitu ya. Jadi untuk membuat kita percaya diri aja. Karena pelamar nggak bisa melihat. Kalau dulu-dulu sempat sempat dari sisi sistem itu bisa melihat, oh jabatan A misalnya gitu ya, itu dilamar oleh 100 orang, yang B baru 40 orang misalnya. Itu dulu bisa, sekarang nggak bisa. Sudah jelas? Ya, yang berikutnya silakan, Mbak. Mohon izin Bapak, saya termasuk yang non ASN yang tidak terdata di BKN Pak. Masuk yang 2 tahun bekerja gitu Pak. Mau tanya, kalau misal ini kan formasinya sama, tahap 1 dan tahap 2 sama. Jika formasi 1 itu sudah terpenuhi di tahap 1, terus nanti yang tahap 2-nya bagaimana? Karena sudah terpenuhi di tahap 1. Pada saat tahap 2 dibuka pendaftaran kan belum pengumuman. Jadi kita nggak tahu data di siapa belum, seperti itu. Ya, belum pengumuman. Belum pengumuman. Jadi tetap daftar saja begitu Iya ya. betul. Ah, Wajib daftar ya. wajib daftar. Yang punya kesempatan untuk mendaftar itu wajib mendaftar. Karena non ASN yang tidak bisa mendaftar juga kelihatannya banyak berdasarkan data kami ya. Karena ada yang masih kurang dari 2 tahun gitu ya. Jadi yang sudah punya kesempatan daftar, ini kesempatan yang sangat baik ya. Silakan manfaatkan. Sudah. Tahap 2 itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Iya, Tetap. minimal 2 tahun. Wah. Jadi yang penting daftar, tapi yang daftar itu yang minimal 2 tahun Betul. bekerja. Ya. Jadi yang masih kurang dari 2 tahun ya mungkin di lain waktu begitu ya, Pak Iya. ya. 2 tahunnya itu 2 tahun terakhir ya. 2 tahun Dan terakhir. sifatnya terus-menerus seperti itu. Iya, iya, iya. 2 tahun terakhir bukan 1 tahun terus dia sempat berhenti kemudian tambah 1 tahun Iya, lagi seperti itu ya. bukan. Dia terus-menerus. 2 tahun berturutan Iya, ya. betul, betul. Iya, ada lagi yang bertanya? Monggo, Mas. Mungkin bertanya untuk yang lulusan PTG yang untuk guru ya Pak, tenaga guru. Apakah yang lulusan PTG itu harus berjabatan yang bekerja di instansi pemerintah atau bisa lulusan PTG yang mungkin bekerjanya di swasta tapi dia sudah mendapatkan sertif gitu Pak? Iya. Jadi untuk lulusan PPG itu dikecualikan ya. Ini yang penting dia udah lulus PPG, kemudian terdaftar di data lulusan PPG Kemendikbud seperti itu. Jadi dia belum bekerja sekalipun kalau udah lulus PPG bisa daftar. Tapi dia memang masuk di prioritas yang ke berapa tadi ya? Pelamar prioritas atau bidan pendidik, kemudian THK 2, kemudian non ASN database BKN, non ASN yang 2 tahun. Keempat berarti seperti itu. Ya. Baik, nampaknya waktu juga yang harus memisahkan kita. Baik, Pak, untuk di sebelum kita closing nih, Pak. Ya. Ketika teman-teman dari THL ini kepengen berkonsultasi ya, adakah nomor atau kontak person yang bisa dihubungi atau menghubungi siapa nantinya ke BKP SDM seperti itu, Pak? Ya. Seperti tadi sebenarnya saya sudah sempat sebutkan ya bahwa kita mempunyai kontak di beberapa media sosial resmi BKP SDM ya. Silakan untuk bisa dihubungi di situ, bisa melalui email juga atau sekarang kalau misalnya banyak pakai Instagram juga silakan bertanya di Instagram atau pakai WA juga bisa, pakai Facebook juga bisa seperti itu. Atau mau konsul langsung juga silakan, yang penting jangan rebutukan satu desa gitu ya. Iya. Karena kantor kami juga terbatas seperti itu. Saya kira dengan medsos itu akan lebih enak gitu ya. Waktunya bisa kapan saja dan kita juga lebih fleksibel untuk menjawab seperti itu. Iya. Dan medsosnya BKP SDM bisa dilihat di monitor ya. Baik, terima kasih Pak Tarsum Oke, Effendi atas sama-sama. penjelasannya di hari ini ya. Mudah-mudahan
semuanya bisa terakomodir seperti itu ya. Dan akhirnya saya Ian Hakim pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti podcast Bang Ahmad Capat Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga. Kita akan hadirkan narasumber-narasumber lainnya yang berkompeten, yang menginspirasi dan sebagainya. Akhirnya saya Ian Hakim pamit undur diri. Bang Ahmad Capat, salam literasi digital. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.